Surat Al-Qari'ah, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaleh ke belakang, Bu. Jaleh suara Bu. Jaleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika wa abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wa hadirat jemaah pengajian Masjid Sahara rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang berkah ini, waktu asar, waktu diangkatnya amal kita, pergantian para malaikat, waktu di mana baru saja kita melaksanakan salat yang paling utama, salat asar, dan kita duduk sejenak di sini di awal bulan ya Bu ya. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Artinya kita sudah di gerbang menuju Ramadan. Minimal ada 2 doa yang kita baca di awal bulan Sya'ban ini. Yang pertama, doa awal bulan tentunya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wa rahmati wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbi wa rabbukallah syahru khairin wa rusyd. Nah, itu doa awal bulan. Pernah kita bahas di sini Bu ya? Belum? Oh, belum. Itu doa ketika kita baca di awal bulan. Tidak hanya bulan Sya'ban, semua bulan. Tidak hanya bulan Hijriyah. Bulan Masehi juga bisa, tapi afdalnya bulan Hijriyah. Karena kalimatnya ahillahu alaina hilal. Kan kalau bulan Hijriyah berdasarkan hilal. Itu doa yang pertama. Ya Allah, laluilah kami dalam bulan-bulan ini, ya, bulan baru ini dengan rasa aman, rasa aman, keimanan, rahmat dan keselamatan serta taufik menuju amal soleh yang Kau ridai. Tuhanku dan Tuhan kamu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan ini bulan hidayah dan bulan yang penuh dengan kebaikan. Itu arti doanya. Kemudian doa yang kedua, doa barakah dan disampaikannya kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya. Jadi bulan Sya'ban itu memiliki banyak keutamaan karena dia yang menghantarkan adanya bulan Ramadan, sekaligus bulan tarhib untuk Ramadan, bulan persiapan untuk Ramadan. Bulan Sya'ban banyak gelarnya. Di antaranya Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena untuk orang yang mencintai Quran, mereka biasanya bersiap-siap menyiapkan modal Qur'annya untuk Ramadan nanti. Ya, para imam, para hafiz Quran, bulan Sya'ban itu sudah finishing lah ibaratnya untuk penguatan hafalannya. Karena nanti bulan Ramadan jarang orang yang bisa khatam di Ramadan kalau di Sya'bannya mereka tidak bersiap-siap. Ya. Begitu juga tidak hanya Quran, begitu juga puasa, sholat dan seluruh amal-amal soleh. Banyak orang yang masuk Ramadan itu kaget gitu, kagok ya. Tidak biasa puasa, kemudian puasa gitu. Tidak biasa baca Quran, kemudian ada suasana baca Quran. Tidak biasa mengaji, tiba-tiba ngaji. Tidak biasa berbuat amal soleh, apapun bentuk tahajud, tiba-tiba tahajud. Walhasil nanti
Ramadannya itu kaget sehingga nanti 3, 4, 5 hari sepekan paling banyak nanti mundur lagi. Nah, kalau bahasa ya, angin-angin teh ayam gitu ibaratnya ya. Jadi tidak bisa soleh itu dadakan ya, solehah dadakan itu tidak bisa. Makanya kata ulama kunci keberhasilan Ramadan itu ada di Sya'ban dan Rajab. Nah, kemudian Syahrul Sya'ban ini juga bulan yang diturunkannya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan diturunkannya perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Sya'ban juga bulan diangkatnya amal tahunan. Jadi amal kita diangkat harian, yaitu saat sholat subuh dan saat sholat asar. Waktu subuh dan asar itu amal diangkat harian. Amalan bulan, amalan pekanan diangkat pada hari Senin dan Kamis. Kemudian amalan tahunan, bulanan tidak ada. Amalan tahunan diangkat pada setiap bulan Sya'ban ya, diangkat amal kita untuk nanti dihisab. Maka sebagian ulama dulu apabila masuk bulan Sya'ban mereka bermuhasabah dan menangis. Kenapa? Karena bulan ini amalan setahun belakangan itu sudah diangkat ya. Kalau ia baik semua tapi banyak kesalahan. Kemudian makanya disebut juga bulan Sya'ban bulan taubat, karena taubat akan menghapus catatan buruk. Kemudian dua macam orang yang tidak diangkat amalnya bulan Sya'ban. Yang pertama, orang yang suka bermusuhan. Orang yang suka bermusuhan, bercakap panjang deh. Cari perkara, cari perkara. Kemudian tidak mau berdamai, ya. Padahal dalam Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka kalau ada teman pihak yang kita tahu bertikai, maka damaikanlah. Kemudian yang kedua, orang yang qati'atur rahim, orang yang memutus silaturahim. Ya. Silaturahim adalah menyambung kekerabatan atau orang yang memiliki nasab kepada kita, baik ke atas ibu ayah ke atas, kakek nenek ke atas, atau ke bawah anak cucu ke bawah, atau ke samping saudara saudari kandung, sepupu, om, tante dan lain sebagainya. Dan silaturahim yang paling wajib tentu orang tua kandung, gitu ya. Maka orang-orang yang memutuskan silaturahim, maka amalnya jangankan dibalas, diangkat saja tidak. Nauzubillahi min zalik. Itu buruknya silaturahim. Jadi nanti silaturahim itu bukan Syawal. Syawal itu boleh saja ya ke rumah anak famili, tapi yang lebih utama silaturahim itu di bulan Sya'ban. Kalau yang masih hidup sambung, kalau yang belum yang sudah meninggal maka ziarah. Hari yang paling baik ziarah hari Jumat dan sehari sebelum dan sesudah Jumat, Kamis dan Sabtu. Kirimkan amal soleh dan pahalanya, kirimkan istighfar buat orang yang sudah meninggal. Baik, pembahasan kita mengenai surat Al-Qari'ah itu pembukaan saja Bu ya. Nah, kalau harus disinggung soalnya kita nih soal Sya'ban ini, karena kata Nabi, Syahrul Sya'ban syahrun yaghfalun nasu fihi. Sya'ban itu bulan yang sering manusia lalai daripadanya, ma baina Rajab wa Ramadan. Itu di antara Rajab dan Ramadan itu Sya'ban itu sering manusia lalai di dalamnya. Berarti sekarang tinggal 28 atau 27 hari lagi menuju Ramadan. Baik. Maka idealnya bulan Sya'ban ini sebagaimana menurut sejarah pensyariatan, tanggal 1 Sya'ban atau 2 Sya'ban 2 Hijriyah turun ayat Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya. Jadi ayat puasa itu turunnya bukan Ramadan, turunnya itu tanggal 1 Sya'ban 2 Hijriyah. Apa hikmahnya turun ayat wajib puasa itu sebulan sebelum Ramadan? Agar kita bersiap-siap. Berarti Ramadan itu, ibadah puasa itu ibadah yang harus dibekali dengannya ilmu. Walaupun kelihatannya simpel, menahan tidak makan dan minum, tapi apabila orang tidak tahu kapan persisnya dia menahan dan kapan persisnya dia minum, kapan dia berbuka, maka boleh jadi puasanya batal.
di saat itu juga. Lalu kalau batal konsekuensinya gimana? Tetap menahan, nanti di bulan Ramadan qada. Qada itu bagaimana? Tergantung situasi. Kalau qadanya terlewat di satu tahun yang sama sampai datang lagi bulan Ramadan, nanti ada fidyah. Kemudian hutang-hutang puasa sebelumnya harus dibayarkan sebelum masuk Ramadan. Jadi memang ahkam atau hukum puasa itu cukup banyak, ya. Jangan nantilah masuk Ramadan baru bertanya, Ustaz, kalau kau batal tak puasa? Terlambat. Tapi mendinglah masih bertanya. Ya, kadang-kadang orang tak peduli aja, pokoknya puasa orang puasa aja. Ya, makanya Sya'ban ini harus dimatangkan. Buka-buka lagi Bu ya, buku-buku fikih tentang ibadah puasa itu, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sah. Baik. Itu pembukaan lagi, masih pembukaan dari tadi. Kita lanjutkan membaca surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala firman, Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Yawma takunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini surat yang cukup pendek, cuma 11 ayat. Isinya ialah tentang iman, babnya imaniyat gitu ya, bab imaniyah, tentang hakikat daripada alam semesta atau dunia kita ini, hakikat dari makhluk, hakikat dari alam semesta termasuk kita, yaitu semua bakal hancur ibaratnya. Tidak ada yang abadi, yang azali itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu akan binasa, fan, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menunjukkan bahwasanya dunia ini berapapun hebat, megah, kaya, tapi segala sesuatu ada riwayat yang akan tamat gitu ya. Kan ada masa di mana kita kembali ditiadakan. Yang tadinya tidak ada, kemudian Allah adakan makhluk itu, kemudian Allah akan hancurkan kembali, ya. Itulah hakikat daripada makhluk. Tidak berdaya, eksistensinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan eksistensi Allah tidak bergantung kepada apa-apa, justru seluruhnya bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Semua bergantung kepada Allah yang esa itu, yang Maha Tunggal, Maha Esa. Baik. Jadi Allah menceritakan hakikat dunia itu fana. Tidak hanya dunia, seluruhnya, termasuk kita, termasuk malaikat, termasuk Jibril, ya, termasuk arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kursinya Allah, termasuk Sidratul Muntaha. Seluruhnya akan hancur pada waktunya. Jadi kalau kita tahu dunia ini sementara akan hancur, berarti itu bisa menghibur kita. Kalau dalam kita mengalami kesulitan, kesedihan, kesulitan yang sifatnya juga sementara. Jadi kita tidak terlalu bersedih. Apabila kita memiliki kelapangan, kekayaan, kehebatan, pangkat yang tinggi juga, hitungannya juga sementara, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah yang diizinkan oleh Allah untuk abadi. Ya, kalau ingat dulu pernah kita bahas ya, kalau Allah sifatnya azali, artinya beliau Allah SWT itu hayyun qayyum qiyamuhu bi nafsihi, tapi kalau makhluk sifatnya abadi, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak ada, kemudian Allah tiadakan kembali, nanti Allah bangkitkan. Maka dibangkitkan orang-orang atau makhluk yang mukallaf, jin dan manusia, kemudian mereka diabadikan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Peristiwa hancurnya alam semesta itu banyak istilahnya dalam Al-Qur'an. Namanya banyak sekali. Ada namanya Al-Qari'ah, ya. Hari yang menggegerkan artinya Al-Qari'ah itu. Kemudian ada namanya Al-Zalzalah, goncangan, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kadang Allah menyebutnya As-Sa'ah. Kadang kiamat itu disebut di dalam Al-Qur'an As-Sa'ah. Sa'ah itu artinya momentum. Kadang Allah sebut kiamat itu disebut dengan Al-Waqi'ah. Waqi'ah itu artinya realita, sesuatu yang pasti terjadi. Kemudian Allah juga sebut hari kiamat itu dengan sebutan At-Tammah, As-Sakhah, artinya bencana yang luar biasa, ya. Banyak sekali nama dalam Quran. Allah juga menyebut hari kiamat tersebut dengan
yaumul qiyamah, dari kata qiyam, hari di mana berdirinya manusia untuk diadili. Disebut juga dengan yaumuddin. Din artinya jaza, karena hari itu manusia dibalas amal perbuatannya. Juga disebut dengan yaumul hasyr. Al-hasyr artinya perkumpulan, pengumpulan, hari di mana seluruh makhluk berkumpul. Yaumul ba'ats, hari di mana disebut ba'ats dari kata ba'asa artinya bangkit, karena waktu itu manusia dibangkitkan. Yaumul mizan, disebut yaumul mizan karena di saat itu ditegakkan mizan, yaitu timbangan. Disebut dengan yaumul hisab karena pada hari itu ada perhitungan dan audit amal soleh, amal manusia. Ya, itulah banyak sekali nama-nama hari kiamat ya. Ada Imam Al-Qurtubi itu ngitung sampai ada 40-an atau 50-an, saya lupa. Nama daripada hari kiamat dan dikumpulkan oleh beliau dalam bukunya At-Tazkirah itu. Nah, kalau dalam surat Al-Qari'ah, Allah ngasih nama Al-Qari'ah. Datang ibaratnya dengan sebuah istilah gitu ya. Al-Qari'atu ya. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah secara bahasa? Secara bahasa Imam Ibnu Ashur mengatakan Al-Qari'ah itu artinya sifat min al-qar'i wa huwa darbul jasad bi shiddatin laha saut. Jadi kata beliau, suara yang muncul dari ketika manusia itu beradu. Jadi suara yang muncul ketika badan manusia itu beradu ya, satu sama lainnya. Ya, jadi kalau orang lagi antri misalnya atau ada kejadian gitu kan, konser atau orang lagi ramai gitu kan, kalau manusia bertemu dengan satu dengan yang lainnya maka menimbulkan suara. Itu kata Imam Ibnu Ashur. Tapi kalimat Al-Qari'ah juga bisa dipahami secara majaz ya, yaitu suara yang sangat berkesan, berkesan di telinga ya. Jadi suara yang sangat keras di telinga dan menimbulkan rasa takut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan hakikatnya. Al-Qari'ah itu apa sih? Maka ditanyakan disebutkan dalam ayat mal qari'ah. Ma itu kan huruf istifham, artinya apa itu hari kiamat. Ya. Kemudian diulang lagi wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Di dalam Al-Quran sering Allah menggunakan kalimat wa ma adraka ma titik-titik, wa ma adraka ma hiya, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka ma titik-titik ya. Banyak sekali template yang demikian dipakai. Apa maksudnya? Kata ulama, kalau ada kalimat wa ma adraka ma, maknanya istilah atau sebutan yang disebutkan di awal itu sesuatu yang luar biasa ya, kejadiannya ya, hakikatnya, sehingga tidak mampu dilampaui oleh ilmu dan akal manusia ya, sesuatu yang dahsyat ya. Namun setelahnya Allah akan berikan sedikit pengetahuan tentang hakikat daripada Al-Qari'ah tersebut. Wa ma adraka mal qari'ah, yaitu kata Allah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus ya, hari di mana manusia itu seperti farash. Farash itu anai-anai, atau bahasa yang lainnya anai-anai, atau apa namanya Bu? Yang suka terbang itu kalau ada malam hari cahaya, laron. Laron. Jadi farash artinya laron. Al-mabthus yang berterbangan ya. Jadi manusia pada saat itu seperti laron yang berterbangan. Kapan itu terjadi? Kita tahu bahwasanya hari kiamat itu bukan satu kejadian, tapi rangkaian kejadian. Dimulai dari ditiupkannya trompet oleh malaikat Israfil, trompet suara yang menghancurkan ya, suara trompet penghancuran yang pertama. Kemudian alam semesta hancur, Israfil diwafatkan Allah, kemudian Israfil dihidupkan Allah, ditiupkan lagi trompet yang kedua, trompet kehidupan. Kemudian setelah itu ada peristiwa ba'as, kebangkitan. Setelah kebangkitan ada hasyr, pengumpulan. Nah, mana yauma yakunu nasu kal farashil mabsus, itu adalah pada peristiwa al-hasyr, pada peristiwa pembangkitan. Jadi jin, malaikat, jin, manusia, hewan, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala dari satu biji tulang yang tersisa dari tubuh manusia, yaitu tulang ekor belakang, ya. Dari situ tumbuhlah manusia, tulangnya, dagingnya, kulitnya dalam rupa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ukuran yang sama dengan ukuran Nabi Adam alaihi assalam. Nah, namun bayangkan tuh hari di mana dibangkitkan seluruh makhluk tanpa kecuali, ya. Jin dibangkitkan. Semua makhluk dibangkitkan. Termasuk juga hayawan, ya, hayawan. Hayawan iya. Hayawan, iya. Cuman yang dihisab dan diberi balasan yang mukallaf saja, makhluk yang mukallaf, makhluk yang yang dibebankan syariat Islam, yaitu jin dan manusia, ya. Kenapa? Karena Allah memberikan taklif atau syariat ini kepada dua makhluk. Kalau malaikat enggak. Malaikat bukan mukallaf. Mukallaf itu dua. Sakolain, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu maksudnya taklif. Ya, jin dan manusia itu dibangkitkan. Kalau hewan buat apa dibangkitkan? Hewan dibangkitkan untuk saksi. Untuk persaksian saja, untuk saksi, qisas dan lain sebagainya. Itu hewan. Nah, kemudian setelah selesai hewan itu dibangkitkan untuk saksi dan lain sebagainya, maka mereka dikembalikan dalam wujud tanah. Allah Ta'ala firman dalam surat An-Naba itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku, orang kafir berkata di hari kiamat, seandainya aku dijadikan tanah juga, yaitu ketika Allah merubah hewan tadi, selesai urusan mereka, diubah lagi kembali menjadi tanah, dan orang kafir berharap itu mereka juga sama seperti hewan itu dibagi. Pengennya gitu. Karena apa? Karena kalau jin dan manusia setelah dibangkitkan ada hisab, ada pembalasan. Orang kafir tahu pembalasannya gimana. Baik. Yauma yakunu nasu kal farashil mabsus. Maknanya ada dua sebenarnya. Yang pertama, chaos atau kacaunya keadaan manusia menjelang hari kiamat. Yang kedua, kacaunya atau chaosnya keadaan manusia ketika di padang mahsyar. Jadi ada dua tafsiran. Ya. Kalau tafsiran yang pertama itu tafsiran minor. Ada pendapat demikian, ya. Yaitu manusia menjelang terjadinya hari kiamat itu kacau balau. Ya. Dan kita tahu bahwasanya manusia yang menjadi saksi hidup terjadinya hancurnya alam semesta itu adalah sesial-sial manusia, ya. Ya. Rasulullah SAW pernah berkata, la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak terjadi hari kiamat kecuali yang mengalaminya itu adalah seburuk-buruk manusia yang pernah hidup di muka bumi, gitu. Karena menjelang hari kiamat itu orang beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengalami hari kiamat. Orang beriman itu menjelang kiamat kubro itu banyak terjadi kematian karena jihad. Itu yang pertama. Antara Imam Mahdi dan pasukan Ad-Dajjal. Sebelumnya banyak terjadi kematian karena kekurangan pangan. Ya, milih iman atau ikut Dajjal. Kemudian banyak terjadi kekurangan pangan, paceklik. Kemudian banyak terjadi peperangan. Ya. Kemudian kalaupun hidup selamat, ya, tidak syahid, tidak meninggal ketika peperangan akhir zaman itu, maka banyak juga yang mati mungkin menuju pembaiatan. Karena pembaiatan manusia ketika itu adanya, pembaiatan Imam Mahdi itu adanya di Damaskus, di Suriah. Maka orang-orang tentu orang akan berkumpul semuanya nanti di Suriah atau di Timur Tengah. Baik. Kemudian yang ke berapa lagi tuh? Oh ya, kemudian kematian yang dialami karena keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini membunuh apapun hewan yang makhluk hidup, bunuh sama dia. Kemudian kalaupun selamat itu bersama Nabi Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, itu hanya sekitar beberapa tahun lah. Mungkin 40 tahun atau 7 tahun, saya lupa. Kira-kira 7 tahun atau 8 tahun. Itulah masa damai. Kemudian Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal, ya. Kemudian manusia ketika itu datang dari arah angin, dari arah Syam, angin yang sejuk yang mewafatkan seluruh orang beriman.
Maka tidak ada yang tertinggal ketika itu kecuali manusia. Manusia memang tidak ada iman sama sekali. Kalau ada dia iman sebesar zarrah, dia akan meninggal. Karena Allah Rahim. Allah sayang kepada mereka, tidak dijadikan mereka saksi hidup hari kiamat. Ini mengerikan, ya. Gempa aja takwik apalagi hari kiamat gitu kan. Kemudian ketika yang tersisa itu adalah syiraril khalqi atau seburuk-buruk manusia, maka merajalela kembali maksiat, kesyirikan, ya, setan lagi menjelma kembali menjadi mengaku nabi dan lain sebagainya. Maka ya minum khamar, berzina, berjudi terus tersebar lagi seluruh dunia. Ketika itulah terjadi hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Ya sama lagi kayak zaman dulu ya, jahiliyah. Di saat itulah terjadi hari kiamat. Kemudian terjadi chaos menjelang hari kiamat. Disebutkan dalam surat Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha." Wa qala al-insanu ma laha itu, dan berkata manusia, ada apa dengan bumi ini kok bergoncang nih. Itu perkataan orang kafir tadi itu yang menjelang terjadinya kiamat kubra, kiamat besar itu. Ya. Kemudian tafsir yang major gitu kan, tafsir yang utama, yauma yakunu nasukal farashil mabsus, yaitu kekacauan yang terjadi pada manusia pada yaumul ba'ats, hari pembangkitan, dan hari yaumul hasyr, hari perkumpulan. Ya, dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir tuh dari suatu tempat yang sama, berapa miliar itu, berapa juta miliar, berapa triliun ya manusia tuh. Kemudian di sini Allah memberikan analogi ya, manusia ketika itu seperti seperti manusia ketika itu seperti aneh-aneh yang berterbangan ya. Berarti kita harus tahu tuh apa wujuh syabahnya atau persamaan ya, karena mau analogi itu kan itu harus ada yang dianalogikan, kemudian ada bentuk analoginya ya Bu ya. Contohnya kita bilang dia itu dia itu kutu buku. Orang disebut kutu buku. Loh, kok jadi disebut kutu buku sih? Emang dia kutu kan enggak? Maksudnya apa? Saking seringnya, akrabnya dia membaca, seolah-olah dia tinggal dalam buku itu gitu. Gitu. Atau dia seorang singa podium ya. Pak Soekarno itu singa podium. Ya, maksudnya apa? Apa kesamaan Pak Soekarno dengan singa podium? Sama-sama suaranya itu keras kalau di podium gitu kan. Suaranya kalau ngomong itu keras, lantang, bikin orang hatinya takut atau bergetar gitu. Begitu yang disebut dengan analogi atau syabah, ya, tasbih ya. Dalam ilmu balaghah disebut tasbih. Ada tuh tasbihnya kaf, kemudian wujuh tasbihnya apa? Manusia dengan laron. Apa kesamaannya dalam hal ini? Pertama dari sisi jumlah. Aneh-aneh itu kalau keluar, atau laron itu kalau keluar kan tidak sendiri ya Bu ya. Pastilah sangat ramai gitu kan. Gitulah kira-kira manusia ketika itu sangat ramai ya. Jumlahnya tak mungkin bisa dihitung, sangat ramai sekali. Kemudian laron itu biasanya datang tidak dari tanah biasanya itu. Dia datang dari tanah paling bawah. Ya, dia sarangnya sebenarnya di bawah, kemudian tiba-tiba muncul secara tiba-tiba ada banyak. Begitu juga manusia diibaratkan dengan laron, karena manusia dari tanah, dikubur mungkin jutaan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun, tiba-tiba saat itu dibangkitkan naik ke atas. Jadi kemudian yang ketiga, apalagi kesamaannya, analogi antara aneh manusia aneh-aneh itu biasanya kalau terbang tidak tentu arah, lari sini, loncat sini gitu kan, terbang sini, terbang sana, tidak teratur ya. Ada hewan tuh yang kalau berkumpul tuh teratur, seperti ikan di laut tuh ada yang namanya schooling, kumpulan ikan gitu kan. Iya, beriringan. Ada itiak pulang patang kalau di Minang tuh beriringan gitu kan. Tapi ada hewan-hewan tertentu yang tidak pandai begitu. Contohnya laron ya. Begitu juga kondisi manusia ketika itu
tidak jelas. Ada yang lari ke sini, lari ke sana. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ada hari itu di mana manusia ketemu dengan saudaranya, lari dia. Dia kenal ibunya dulu, lari dia. Dia kenal bapaknya, lari dia. Tidak saling karena mereka saling menuntut nanti. Mereka saling lari. Yauma yafirru mar'u min akhi. Ya, hari di mana orang saling berlarian kemana kemari karena takut dan bingung, kacau ketika itu. Bahkan dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari itu diceritakan bagaimana keadaan manusia kapan nih bingung mereka di tempat yang sama, kemudian persidangan juga tidak dimulai-mulai, status mereka nggak jelas, sehingga mereka mencari bantuan syafaat kepada nabi-nabi. Iya, berapa asyar itu? Ada yang mengusulkan kita minta bantuan dan syafaat kepada Nabi Adam. Temui Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menolak. Temui Nabi Nuh gitu kan. Cari lagi Nabi Nuh. Kayak gitu kondisi pada masa. Nabi Nuh menolak. Temui Nabi Ibrahim. Ibrahim menolak. Temui Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa juga menolak. Temui Nabi Isa katanya. Nabi Isa juga menolak. Temui itu Muhammad. Barulah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Syafaat apa itu? Syafaat untuk dimulainya hisab. Syafaat untuk dimulainya sidang, ya. Karena saking susahnya hari waktu itu, ya. Kemudian apalagi analogi manusia dengan anai-anai, yaitu sifatnya yang lemah, ya. Anai-anai itu lemah sekali, laron gitu. Dipegang sayapnya dicopot, ya. Itulah kondisi manusia ketika itu sangat lemah, ya, memprihatinkan, ya. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang, mohon maaf. Laki-laki belum bersunat, ya. Kemudian saling tumpuk, ya. Ya, laron itu kalau terbang berkumpul kan saling tumpuk, ya. Kemudian laron itu keluar itu biasanya mencari cahaya, ya Bu ya. Misalnya kita hidupin lampu, itu banyak laron masuk rumah, biasanya supaya mengusirnya mati lampu, ya Bu ya. Mati lampu, keluar surang. Nah, begitu juga di hari kiamat mereka mencari petunjuk, mencari solusi dari persoalan yang berat ketika itu. Nah, itulah persamaan yang kita mesti tadaburi antara aneh-aneh atau laron dengan manusia, kondisi manusia seperti itu. Dan ini gambaran, hakikatnya mungkin nggak sampai 0, sekian persen. Hakikatnya nanti dilihat, ya. Yauma yakunu nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, ini tafsir wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini sifat yang kedua dari sifat-sifat hari kiamat yang mengerikan yang Allah sebutkan, bahwasanya gunung, jibal, jamak dari jabal, yaitu gunung yang kita kenal sekarang ma'ruf, ya. Yauma takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-ihnu maksudnya suf. Suf itu katun. Katun atau kapas. Ya, disebut qutnun. Al-qutnu itu artinya katun atau kapas, ya. Tapi di sini maksudnya kapas lebih tepat. Al-manfush artinya al-masbugh. Al-ihn maksudnya as-suf al-masbugh, al-manfush itu terbang. Jadi kapas yang sudah dicelup, kemudian orang Arab tuh biasanya dulu sebelum membuat kain, dia ambil kapas. Kalau bikin kain itu warna merah, berarti dicelup dengan warna merah. Itu cara yang dulu saya tidak tahu persis gimana cara bikinnya. Di al-ihn itu maksudnya as-suf al-masbugh, ya. Kenapa disebut kain yang dicelup, kapas yang dicelup? Karena kondisi pergunungan juga berbeda-beda. Ada gunung yang tanahnya merah, ada gunung yang tanahnya hitam, ada gunung yang tanahnya mungkin orange dan lain sebagainya. Macam-macam ya Bu ya, gunung. Kenapa gunung? Kita sering menemukan kalimat gunung dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Contohnya ayat wal jibala autada, dan kami jadikan gunung itu sebagai pasak. Kemudian afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Jadi kalimat jibal atau jabal dalam Quran itu sangat banyak. Dan gunung itu adalah benda terhebat, terkokoh yang dikenal oleh manusia di zaman Quran diturun. Dan bagi bangsa Arab, gunung itu sesuatu yang besar, sesuatu yang azim, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang hebat. Tidak ada yang lebih besar di bumi ini selain gunung.
Jadi gunung itu mempresentasikan, mewakilkan sesuatu yang besar, kuat dan kokoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata gunung itu ibaratkan sesuatu yang besar dan kuat yang menurut ilmu manusia atau Arab ketika itu, orang Arab ketika itu, ya. Jadi watakunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi kalau sesuatu yang paling besar, hebat, kokoh yang Anda kenal, kata Allah, pada hari itu dia seperti kapas yang berterbangan. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mendeskripsikan hari kiamat itu banyak metodenya. Kadang Allah tidak sebutkan betapa besar energinya dengan satuan, tapi Allah sebutkan dampak dari daya hancurnya gitu ya. Kemudian pengaruh psikologisnya ya. Di dalam surat Al-Hajj tuh Allah menjelaskan kengerian hari kiamat tuh bukan berapa skala Richter goncangannya, berapa korban jiwa, enggak. Kata Allah dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha inna zalzalatas saati lasyai'un azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Yauma tarawna tazahlu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana engkau melihat orang-orang perempuan yang sedang hamil gugur kandungannya. Ya. Perempuan itu kan rahimnya sebenarnya kuat, Bu ya. Tapi kalau seorang perempuan itu stres, shock, ada tekanan batin luar dalam, itu bisa jadi gugur kandungannya. Ya. Sehingga hari kiamat itu, ketika kiamat itu terjadi, perempuan yang hamil ketika melihat itu, mengalami itu, mereka berguguran langsung. Itu pengaruh psikologisnya. Ya. Kemudian watada'u kullu zatin hamlin hamlaha. Bahkan ibu-ibu yang kebalik, ibu-ibu yang menyusui meninggalkan susuannya. Ibu-ibu yang hamil akan gugur kandungannya. Ya. Kita tahu bahwasanya di dunia ini rasanya tidak ada jaringan kasih sayang yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada ibu dan anak. Ya, tapi anak juga ada marahilnya, ada tahapan-tahapannya. Ada anak itu masih bayi, balita, batita, balita, remaja, dewasa. Ibu sayang sama anak, tapi saat-saat menyusui itu katanya lebih sayang lagi, Bu ya. Saat terdekat, karena pertama faktor anaknya masih lemah ya, dan anaknya tempat satu-satunya dia memenuhi gizinya adalah ASI dari ibunya. Tapi ketika itu watazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, pada hari itu ibu yang sedang menyusu ditinggal campak anaknya. Betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Kemudian dalam ayat yang lain contohnya wa kaifa tattaquna yawman in kafartum yaj'alu wildana shiba. Kata Allah SWT, hari kiamat itu orang-orang muda, remaja ketika melihat kiamat itu langsung beruban kepalanya. Kalau awak berubanlah di umur 50-60 tahun, karena sekian puluh tahun kita berhadapan dengan kehidupan, asam garam kehidupan, barulah muncul uban di akhir-akhir usia, wajar. Tapi pada hari kiamat itu orang remaja pun karena saking beratnya tekanan, maka mereka beruban melihat hari kiamat itu ya. Kemudian wa tarannas sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Kau melihat orang-orang itu seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi azab Allah lah yang sangat pedih. Jadi peristiwa hari kiamat itu disebut dengan azab. Walakin azaballahi syadid, tapi azab Allah itu yang, jadi peristiwa hari kiamat itu sendiri itu sudah azab sebenarnya, siksaan. Baik. Jadi kata Allah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kekuatan macam mana yang membuat gunung yang kamu anggap kuat, kokoh, hebat, tak tertandingi itu, yang menjadi pasaknya bumi, pada hari itu kekuatan macam apa yang membuat dia seperti kapas yang berterbangan? Berapa kekuatannya sehingga membuat kapas sih? Kapas kalau terbangkan tisu misalnya, terbangnya gini, Bu ya. Kekuatan mana yang bisa membuat gunung seperti itu gitu ya. Jadi bahasa Quran ini 14 abad yang lalu sampai sekarang itu masih bisa dipahami dengan baik ya gitu. Analoginya masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau Allah bilang kekuatan hari kiamat itu sekian skala Richter, enggak paham orang Arab dulu. Satuan juga baru ditemukan akhir-akhir ini gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an itu gaya bahasanya, gaya bahasa yang sangat mudah dipahami dan dicerna. Baik orang yang berpendidikan maupun yang kurang berpendidikan. Kemudian kata Allah, fa'amma
Nah, fa ini huruf yang digunakan untuk menyambung pesan. Artinya jangan berhenti di hebatnya kekacauan hari kiamat. Ya. Artinya pembahasannya nggak sampai itu, ada dilanjutkan fa. Ya. Hancurnya hari kiamat itu sebuah kemestian, sunnatullah. Hancurnya alam semesta pada hari kiamat itu sebuah kepastian dan sunnatullah. Ada yang lebih ngeri daripada hari kiamat. Apa itu? Fa amma wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, siapa yang amalnya ringan, maka fa ummuhu hawiyah. Itu lebih mengerikan lagi daripada sekedar hari kiamat. Tapi sebelum itu Allah menyebutkan fa. Ya, hari kiamat terjadi sudah sunnatullah, tapi ada yang lebih penting daripada peristiwa hari kiamat. Apa itu? Paskanya. Apa yang terjadi setelah hari kiamat? Apa itu? Yaitu hisab, peristiwa hisab dan jaza, ya. Fa amma, dan adapun man, siapapun, ya. Ini umum, ya, siapapun. Man itu siapapun. Jadi tidak ada pengecualian. Siapapun. Sakulat mawazinuhu, yang timbangannya berat. Mawazin itu jamak dari mizan. Siapa aja kalau diterjemahkan secara harfiah, ya, siapa yang timbangan-timbangannya berat, ya. Siapa yang timbangan-timbangannya berat. Kenapa timbangan-timbangan? Ada dua makna di sini kata ulama. Orang Arab itu dalam sastra Arab, bahasa Arab, biasa menyebutkan kata jamak untuk menyebutkan satu orang, bermakna satu orang. Kemudian menunjukkan sesuatu itu agung gitu, besar, ya, penting gitu, ya. Berarti urusannya penting nih, mawazin itu. Kemudian kedua, mawazin karena setiap amal ada timbangannya sendiri, ya. Kayak sholat punya timbangan sendiri, kemudian puasa punya timbangan sendiri, haji punya timbangan sendiri, gitu kan. Zakat punya timbangan sendiri. Jadi setiap amal-amal soleh dan salah itu punya timbangannya masing-masing. Maka disebutkan dalam kata jamak di sini, wallahu a'lam bishawab. Fa amma man sakulat mawazinu. Siapa yang sakulat, berat timbangannya. Dari sini kita tahu bahwasanya manusia itu ada empat. Sebenarnya manusia itu ada 4 golongan di hari kiamat. Pernah kita sebutkan di sini, saudara. Yang pertama disebutkan dalam surah Al-Waqiah, ya. Kalau dalam surah Al-Waqiah itu 3. Wa kuntum azwajan salasah. Kalian pada waktu itu terbagi atas 3 golongan. Yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu kalangan muqarrabun. Muqarrabun ini mereka yang dibangkitkan masuk surga langsung tanpa hisab. Kata Nabi jumlahnya 70.000 orang. Kemudian Nabi minta lagi tambahannya kepada Rasulullah. Maka setiap 70.000 orang, setiap satu orangnya dikalikan 70.000 lagi. Ciri-cirinya 3. Mereka yang tidak percaya dengan ciri-cirinya yang pertama, mereka yang tidak minta diruqyah. Maksudnya tidak ruqyah itu artinya bacaan jampi-jampi. Orang yang tidak pernah pergi ke dukun. Ada ruqyah itu artinya jampi. Ruqyah itu terbagi 2, ruqyah syar'iyyah dengan ruqyah syaitaniyah. Jadi kalau baca-baca, orang-orang baca-baca itu ruqyah, tapi ruqyah apa dulu? Ada ruqyah yang sifatnya syar'iyyah, ada ruqyah yang sifatnya syaitaniyah. Maksudnya la yastarqi, tidak meminta ruqyah, la yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah, maksudnya tidak datang kepada dukun untuk dibacakan mantra. Artinya orang yang bebas dari syirik dalam hidupnya itu salah satu atau salah 2 dari syarat untuk tidak dihisab di hari kiamat. Kemudian tidak berobat dengan kail. Kail itu besi panas. Orang yang tidak berobat dengan besi panas. Satu lagi saya lupa. Intinya banyak, ya, tidak banyak orang yang dihisab itu. 70.000 orang per 70.000-nya dikali 70.000 lagi, itu tambahan doa dari Rasulullah SAW. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa bahasa Al-Qur'an itu? Wa qalilun minal akhirin. Sedikit dari kalangan umat akhir zaman yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian golongan yang kedua, golongan ahlul yamin atau golongan ashabul yamin, golongan kanan. Itu dihisab tapi hisaban yasira, hisab ringan.
Kemudian ashabus shimal, ini hisabnya berat. Hisabnya berat, alamat dia masuk neraka sebenarnya. Kemudian yang keempat, orang yang masuk neraka tanpa hisab, bypass dia. Baik, ya kalau yang di sini fa amma man sakulat mawazinu berarti ahlul hisab, orang yang dihisab. Orang kafir. Jadi baru dia dibangkitkan langsung masuk neraka, Bu. Langsung masuk neraka. Ya. Nauzubillah min dzalik. Enggak, kalau itu sulit keluar. Fahuwa fi insyatin radiyah, maka mereka berada di dalam, dikelilingi oleh kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang senang. Maksudnya adalah dalam ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, golongan yang pertama itu, golongan yang selamat. Golongan yang kedua, wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangannya. Allah tidak bilang berat dosanya loh ya. Allah cuma bilang ringan timbangannya. Tadi Allah bilang berat timbangannya. Allah tidak bilang ringan dosanya, ndak. Beda tuh. Apa bedanya? Fa amma man sakulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya. Kemudian yang kedua, wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangannya. Maksudnya itu berat pahalanya, ringan dosanya. Kalau yang kedua maksudnya ringan pahalanya, berat dosanya. Tetapi kenapa disebut dengan khaffat mawazinu, ringan? Berarti yang dicari itu amal soleh. Yang menjadi patokan itu amal soleh. Kalau kita misalnya dagang emas, abang saya itu dagang emas kerja, keluarga sih umumnya dagang emas, orang Kota Gadang. Nah itu kalau ditimbang emas itu Bu ya, yang ditimbang itu emasnya atau kotorannya? Emasnya yang ditimbang, karena yang dicari itu adalah emas, bukan kotorannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini seolah-olah mengisyaratkan carilah amal soleh itu gitu. Carilah dan lakukanlah amal soleh, karena itu yang akan dinilai. Akan dinilai oleh Allah, itu yang dicari, itu yang diharapkan, bukan amal salah, tapi amal soleh, bukan maksiat, bukan dosa. Fa amma man saqulat hasanatuhu fi mawazinihi, siapa yang berat timbangan amal kebaikannya di timbangan-timbangannya, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan amal solehnya. Berarti amal soleh itu yang dicari, bukan amal salah. Baik. Jadi kalau orang timbangannya itu berat, sedangkan amal solehnya banyak dan berat, walaupun bedanya satu zarrah, cuma satu atom itu udah masuk surga tuh. Terus dosa-dosanya diapain? Dimaafkan. Kalau orang berat timbangannya amal solehnya daripada amal solehnya, amal dosanya dibandingkan amal pahalanya lebih berat, walaupun satu zarrah, maka kebaikannya juga gugur. Dia masuk ke dalam neraka. Nah, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu sistemnya. Terus kalau ada orang misalnya timbangan amal solehnya dan dosanya sama, mereka jadi ashabul a'raf. Mereka ditempatkan di tempat khusus, tidak di surga dan tidak di neraka. Walau pada akhirnya mereka dapat syafaat untuk masuk surga. Tapi ada, bisa ya, akurat sama antara pahala dan dosanya gitu. Tempatnya. Mereka ditunda masuk surganya, walaupun dengan kasih sayang Allah mereka ditunda ya. Ada sebuah kisah dalam kitab Tazkirah itu, Imam Al-Qurtubi menyampaikan sebuah riwayat. Ketika seseorang itu amalnya itu kurang satu zarrah, satu lagi untuk bisa lebih berat atau minimal sama dengan amal solehnya, dosa pahalanya sama gitu, atau kurang sedikit, masih banyak dosanya, maka kata Allah, carilah syafaat dari temanmu selama di dunia. Jadi syafaat orang beriman dan orang soleh itu ada. Jadi dia carilah temannya yang mau sedekah pahala. Tidak ada yang mau sedekah pahala kecuali satu orang temannya. Temannya ini cuma punya satu hasanah. Jadi nggak ada yang mau sedekah sama dia, nggak dapat dia teman soleh. Cuman dia ada teman yang punya satu kebaikan, tapi keburukannya banyak, semua cuma satu kebaikannya. Akhirnya apa? Dia khaffat aw mawazinuhu. Jadinya kan dia ringan catatan amalnya. Tapi karena dia kasihan, yaudah saya kasih satu hasanah saya, pahala saya ini buat kamu, karena bagi saya nggak ada gunanya juga.
karena dia masuk neraka juga katanya. Maka dikasihlah satu hasanah kepada orang tadi itu, sehingga lebih beratlah amal solehnya, tadinya seimbang. Maka dia masuk surga. Kata Allah, dari mana aku mendapat hasanah? Dari teman saya, dia cuma punya satu hasanah sedangkan dosanya banyak banget, tapi dia kasih ke saya karena nggak ada gunanya itu katanya. Maka kata Allah, tarik tangan kamu, teman kamu itu masuk surga sama kamu. Bayang Bu kisahnya? Ngerti Bu ya? Sampai Bu? Jadi dikasih satu hasanah dia tadi itu, sehingga temannya itu kata Allah, kamu ambil temanmu itu, dia juga masuk surga. Jadi Allahu a'lam, teman yang ngasih tadi. Jadi ada syafaat dan bantuan kepada orang-orang yang kita kenal ketika di dunia. Baik. Fa ummuhu hawiyah, maka akhir daripada yang ringan timbangan amal solehnya itu fa ummuhu hawiyah. Itu artinya ibu ya. Fa ummuhu hawiyah. Kenapa dia analogi disebut ummuhu dan ibunya hawiyah? Apa kesamaan ibu di sini? Apa analoginya nih? Maka ibunya adalah neraka hawiyah. Maksudnya ialah saking dekatnya dan akrabnya dia dengan neraka, maka disebut neraka itu sebagai tempat kembali atau ibunya. Ibu itu kan artinya tempat kembali. Ya kan, Ummul Qura. Maksudnya adalah tempat kembalinya orang-orang untuk ke kota Mekah itu. Jadi ibu itu sebut tempat kembali. Karena anak kecil atau anak pastilah ingin kembali ke sama ibunya. Jadi fa ummuhu hawiyah, karena kedekatannya dengan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma hiyah, betapa ngerinya itu hawiyah ya. Hakikatnya di ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan kabar narun hamiyah. Api yang sangat panas. Ya, berapa panasnya api neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hazihi juz'un min sab'ina juz'an. Satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Artinya 70 kali lipat dari panas dunia api neraka tersebut. Kalau api itu macam-macam warnanya. Kalau api di dunia ini kuning, oranye, merah, biru, ya udah. Kalau api neraka itu warnanya hitam, ya, saking panasnya. Nauzubillahi min zalik. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Ada pertanyaan, Bu? Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini majelis kita. Mudah-mudahan Jin? Kok langsung, Bu? Iblis kali. Iblis. Jin ada yang muslim. Ada yang masuk surga, banyak muslim jin masuk surga. Jin itu malah lebih soleh kadang daripada manusia. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bahas surat jin. Maksudnya iblis. Iblis. Kalau jin itu banyak juga yang soleh, banyak yang baik. Ya. Jin di zaman Nabi itu rajin ngaji loh, Bu. Iya beneran. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala firman, Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Jadi awal interaksi Nabi kita dengan jin itu dulu pernah beliau bersafar lewat di sebuah lembah. Kemudian Nabi sholat subuh bersama sahabat, lalu ada jin yang nguping. Ya, jin yang nguping. Kemudian jin itu kagum dengan bacaan Al-Quran, kemudian mereka beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu mereka membuat perjanjian dengan Nabi untuk belajar Al-Quran di tempat khusus. Di mana? Di Mekah, tapi agak ke pinggir. Itu yang dijadikan masjid jin sekarang itu. Di situ Nabi berulang untuk mengajarkan mereka jin. Sahabat itu diajak oleh Rasulullah. Siapa yang pengen ikut saya ke masjid Al-Jin itu? Tempatnya dulu bukan Masjid Al-Jin namanya. Tempat dia tuh pohon di situ tuh. Tak ada sahabat yang berani ikut kecuali siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang mau ikut, saya mau ngajarin jin gitu. Kata Nabi kan, ada jadwalnya, ada schedule-nya. Jadi jin aja ada schedule belajar sama Nabi. Jadi kalau yang tidak mau ngaji pengajian wirid tuh lebih parah lagi pada jin. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu ikut, ya Rasulullah saya aja nemenin engkau.
Datanglah, dan itu enggak sekali, hadisnya banyak. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud,